Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar kosakata bahasa Inggris atau ingin menambah kosakata baru nih? Belajar kosakata itu dapat meningkatkan keterampilan bahasa Inggris loh. Semakin banyak kosakata yang kamu miliki, maka kamu akan semakin lancar untuk berbicara bahasa Inggris. Untuk belajar kosakata, kamu nggak perlu hafalin kosakata sampai ratusan atau ribuan. Duh, bisa gila. Sebaiknya fokus pada satu kosakata saja dan pelajari juga kosakata lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka otomatis kamu akan menambah kosakata baru. Nah, di video ini kita akan belajar tentang bahasa Inggrisnya kaki serta perbedaan foot, feet, dan leg. Yuk kita bahas dulu bahasa Inggrisnya kaki. Mungkin ada di antara kamu nih yang tahu apa bahasa Inggrisnya kaki? Nah, kaki itu bahasa Inggrisnya adalah foot. Ejaannya F-O-O-T. Cara membacanya adalah foot. Foot. Ada simbol U pendek di sana, bukan foot, tapi foot. Selain foot, bahasa Inggris kaki adalah feet. Spelling dari kata ini adalah F-E-E-T. Dan cara membacanya adalah feet. Simbol I dengan titik 2 itu adalah I panjang, sehingga dibacanya feet. Nah, itulah bahasa Inggris dari kaki, yaitu foot dan feet. Terus apa dong bedanya foot dan feet? Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu bedanya foot dan feet. Perhatikan baik-baik ya perbedaan dari kedua kata ini supaya kamu tahu kapan menggunakan foot dan kapan menggunakan feet. Kita bahas dari kata yang pertama dulu, yaitu foot. Foot adalah bahasa Inggrisnya kaki yang jumlahnya 1. Foot itu termasuk ke dalam kata benda tunggal atau disebut juga singular noun. Jadi jika seseorang menyebutkan kata foot, berarti yang dimaksud adalah satu kaki. Sedangkan feet adalah bahasa Inggrisnya kaki yang jumlahnya lebih dari 1, beberapa atau banyak. Feet itu adalah termasuk kata benda jamak atau disebut juga plural noun. Jadi jika ada seseorang menyebutkan kata feet, maka yang dimaksud adalah 2 kaki atau lebih dari 1 kaki. Nah, kita perjelas lagi yuk perbedaan dari kata foot dan feet. Jika menunjuk 1 kaki, maka disebut foot. Tapi jika menunjuk 2 kaki, maka disebut feet. Apakah kamu sudah nangkep nih beda dari kedua kata ini? Tentu sudah jelas banget ya bedanya. Supaya semakin paham dengan kedua kata ini, langsung saja kita simak contohnya. Ini dia penggunaan foot dan feet dengan angka. Simak baik-baik ya contohnya. A foot, a foot, 1 foot, 1 foot, 2 feet, 2 feet, 4 feet, 4 feet. Sekarang udah jelas dong ya perbedaan dari foot dan feet. Sekarang kita lanjut yuk untuk membahas bedanya foot dan leg. Selain kata foot dan feet, ada juga kosakata lain yang mengacu pada bahasa Inggrisnya kaki, yaitu leg dan legs. Spellingnya adalah L-E-G, dan kosakata yang berikutnya ada tambahan akhiran S yang mengacu pada lebih dari 1, L-E-G-S. Cara membacanya adalah leg, leg, dan legs, legs. Terus apa dong bedanya foot dan leg? Nah, untuk mengetahui perbedaan dari kedua kata ini, maka kita akan simak penjelasannya satu persatu mulai dari foot. Dikutip dari Cambridge Dictionary, foot is the part of the body at the bottom of the leg on which a person or animal stands. Plural, feet. Jadi, foot adalah bagian tubuh di bagian bawah kaki untuk seseorang atau hewan berdiri. Bentuk jamak dari foot adalah feet. Setelah mengetahui penjelasan dari kata foot, kita lanjut yuk untuk menyimak pengertian dari leg. Dikutip dari sumber yang sama yaitu Cambridge Dictionary,
Leg is one of the parts of the body of a human or animal that is used for standing or walking. Plural, legs. Jadi, kata leg adalah salah satu bagian tubuh manusia atau hewan yang digunakan untuk berdiri atau berjalan. Bentuk jamak dari leg adalah legs. Setelah mengetahui pengertian dari masing-masing kata tersebut, apakah kamu bisa membayangkan apa bedanya foot dan leg? Yuk kita simak rangkuman dari perbedaan kedua kosakata ini. Sembari perhatikan gambar kaki tersebut ya. Jadi, leg itu bagian kaki dari paha hingga ke jari kaki. Sedangkan foot adalah bagian kaki dari pergelangan kaki ke bawah, yaitu telapak kaki. Jadi, leg itu adalah tanda panah ini, sedangkan foot adalah bagian yang ini. Nah, sekarang tentu kamu sudah tahu dong bedanya foot, feet, leg, dan legs. Sekarang kita lanjut yuk untuk menambah pengetahuan tentang bahasa Inggrisnya kakiku, kakinya, kaki kita, atau kaki mereka. Nah, gimana nih caranya untuk menyebutkan kepemilikan kaki dari seseorang? Untuk itu, kamu perlu menambahkan kata kepemilikan seperti my, her, his, our, their, your, its. Yuk kita simak contohnya masing-masing. My feet. My feet artinya kakiku atau kaki saya. Her foot. Her foot artinya kakinya yang mengacu pada seorang perempuan. His foot. His foot artinya kakinya yang mengacu pada seorang laki-laki. Our feet. Our feet kaki-kaki kita atau kaki-kaki kami. Their feet. Their feet artinya kaki-kaki mereka. Your leg. Your leg artinya kakimu. Dan contoh berikutnya adalah its legs. Its legs artinya kaki-kakinya. Nah, kamu sudah tahu caranya menyebutkan kepemilikan kaki. Gimana kalau menyebutkan kepemilikan kaki dari seseorang yang punya nama? Misalnya, kamu ingin menyebutkan kaki milik Jessica. Nah, apa nih bahasa Inggrisnya kaki Jessica? Bahasa Inggris dari kaki Jessica adalah Jessica's foot. Jadi untuk menyebutkan kepemilikan kaki dari seseorang, maka berikan apostrophe S atau kutip satu dan huruf S seperti dalam kurung ini setelah nama orang untuk menyatakan kepemilikan. Misalnya seperti yang disebutkan tadi, kaki Jessica menjadi Jessica's foot. Ada tambahan tanda kutip dan huruf S setelah nama Jessica. Nah, bagaimana jika nama orang yang dimaksud itu berakhiran S? Misalnya, kaki milik Saras. Apa nih bahasa Inggrisnya kaki Saras? Jadi, bahasa Inggrisnya kaki Saras adalah Sarah's leg. Perhatikan penggunaan tanda kutip tersebut untuk menyatakan kepemilikan. Jika nama orang diakhiri huruf S, maka tambahkan apostrofi saja atau tanda kutip satu saja di akhir namanya. Misalnya seperti contoh sebelumnya, yaitu kaki Saras menjadi Sarah's leg. Tambahkan tanda kutip atau apostrofi saja tanpa ada penambahan akhiran S ya, karena namanya sudah diakhiri huruf S. Kamu sudah belajar penggunaan apostrofi untuk menunjukkan kepemilikan dari seseorang. Supaya semakin paham, kita simak contohnya lagi yuk. Misalnya kaki Rudy, Rudy's foot. Kaki Bianca, Bianca's leg. Kaki-kaki Lucas, Lucas' feet. Kaki-kaki Carlos, Carlos' legs. Perhatikan penggunaan apostrofi atau tanda kutip satu pada contoh-contoh tersebut ya. Kita akan menyimak contoh kalimat tentang kaki dalam bahasa Inggris beserta artinya. Tapi sebelum itu, kita simak dulu informasi penting banget tentang e-book Englishku berikut ini. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan e-book Englishku yang berjudul A Great Start to Master English, panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam e-book ini, materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu
Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman e-book ini berwarna semua, sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut yuk untuk menyimak contoh kalimat bahasa Inggris tentang kaki. Contoh kalimat yang pertama adalah touch your left foot. Touch your left foot. Artinya sentuh kaki kiri Anda. Next. Her feet are very cold. Her feet are very cold. Artinya, kedua kakinya sangat dingin. Untuk contoh berikutnya, kita akan gunakan kosakata legs. Simak baik-baik ya gimana contoh penggunaan legs dalam kalimat bahasa Inggris berikut ini. My legs were tired after so much walking. My legs were tired after so much walking. Artinya, kedua kakiku lelah setelah lama berjalan kaki. Jika kamu ingin menyatakan kaki seseorang terluka ketika melakukan sesuatu, maka kamu bisa menggunakan contoh kalimat berikut ini. Ini adalah contoh yang menyatakan kaki seseorang terluka saat bermain bulu tangkis. Tom hurt his leg while playing badminton. Tom hurt his leg while playing badminton. Artinya, kaki Tom terluka saat bermain bulu tangkis. Ini adalah 4 contoh kalimat terakhir tentang kaki. Yuk kita simak. She doesn't want to get her feet wet. She doesn't want to get her feet wet. Artinya ia tidak ingin kedua kakinya basah. Lanjut. Why is your right foot dirty? Why is your right foot dirty? Artinya mengapa kaki kananmu kotor? Next. The horse broke its front leg last week. The horse broke its front leg last week. Artinya, kaki depan kuda itu patah minggu lalu. Contoh kalimat yang terakhir adalah There are many animals that have 4 legs. There are many animals that have 4 legs. Artinya, ada banyak hewan berkaki 4. Yeay, kamu sudah menyimak bahasa Inggrisnya kaki serta perbedaan antara foot, feet, leg, dan legs. Gunakan kata-kata yang kamu sudah pelajari di video ini dalam keseharian ya. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!